Di dataran tinggi Pangalengan, Bandung Selatan, terbentang kebun teh yang luas bagai permadani hijau. Tempat ini terkenal dengan kabutnya yang tebal dan udaranya yang sejuk. Namun, saat kabut turun menari di antara barisan teh, sering terdengar sebuah cerita. Kisah tentang sosok wanita berambut panjang yang muncul dari balik selimut putih alam, bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan manusia agar tidak sombong dan selalu menjaga rasa hormat. Suatu pagi yang berkabut, dua orang anak, Dani dan adiknya, Nia, tiba di kebun teh. Mereka ditemani oleh Meng Aga, seorang pemandu lokal yang bijaksana. Dani, yang penuh rasa ingin tahu, langsung bertanya dengan semangat. Meng Aga, benar tidak? Katanya kebun teh ini angker, ada penunggunya ya? Nia, yang sedikit lebih penakut, mencubit lengan kakaknya. Dani, jangan tanya yang seram-seram begitu ah. Meng Aga hanya tersenyum lembut. Bukan angker Nia. Hanya saja kebun ini punya penjaga. Selama kalian bersikap sopan dan menghargai tempat ini, tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Penjaga seperti apa, Mang? Kejar Dani. Rasa penasarannya semakin besar. Meng Aga menatap ke arah kabut yang mulai menggantung di kejauhan. Nanti juga kalian akan lihat. Kalau memang beruntung, mereka pun memulai perjalanan menyusuri lorong-lorong hijau di antara tanaman teh. Udara terasa dingin dan basah. Sementara suara langkah kaki mereka di atas tanah lembab menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar jelas. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, kabut tebal turun dengan cepat, menyelimuti pandangan mereka hingga jarak pandang menjadi sangat terbatas. Mang, kok kabutnya tiba-tiba jadi tebal sekali? Bisik Nia. Suaranya terdengar cemas. Ia merapatkan tubuhnya ke arah Meng Aga. Dani menyipitkan mata, mencoba menembus pekatnya kabut. Kayak ada bayangan di antara semak teh di depan sana. Meng Aga menaruh telunjuk di bibirnya, memberi isyarat agar mereka diam. Jangan jauh-jauh dari saya, ucapnya dengan suara serius namun tetap tenang. Kabut di sini terkadang membawa tamu. Benar saja, di kejauhan, di antara barisan teh, sebuah sosok samar mulai terbentuk. Sosok seorang wanita berambut sangat panjang, berdiri diam di balik kabut. Rambutnya bergerak perlahan, seolah ditiup angin. Padahal udara di sekitar mereka terasa begitu tenang. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya sebuah siluet lembut yang diselimuti cahaya remang. Nia menahan napas. Dani! Itu! Apa? Bisiknya ketakutan. Sosok itu tidak menakutkan. Seperti dalam cerita hantu yang sering mereka dengar. Justru ada aura ketenangan yang aneh darinya. Namun, kemunculannya yang tiba-tiba tetap membuat jantung berdebar. Sosok wanita itu perlahan menjadi lebih jelas. Ia mengenakan gaun putih sederhana. Tubuhnya seolah menyatu dengan kabut di sekitarnya. Dani mencoba memberanikan diri, bersuara pelan. Halo, siapa? Siapa kamu? Wanita kabut itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah semak teh tepat di samping kaki Dani. Meng Aga menghela napas panjang. Nah, itu tandanya ada sesuatu yang kalian lakukan kurang sopan. Nia menatap bingung. Tapi kita kan tidak melakukan apa-apa, Mang. Kamera seolah mengikuti arah telunjuk wanita itu. Dan terlihatlah jejak sepatu Dani yang ternyata telah menginjak beberapa pucuk tanaman teh muda hingga patah. Dani terkejut melihatnya.
Aduh, iya, ucapnya penuh penyesalan. Aku tadi tidak sengaja menginjaknya waktu mau ambil foto. Maaf, aku benar-benar tidak sengaja. Setelah Denny mengucapkan kata maaf, keajaiban terjadi. Wanita kabut itu menundukkan kepalanya perlahan. Kabut yang menyelimuti tubuhnya berputar dengan lembut. Lalu perlahan-lahan memudar. Sosoknya menghilang begitu saja. Seperti asap yang ditiup angin pagi, hanya menyisakan aroma basah dedaunan. Nia menatap takjub. Dia hilang? Mang Aga tersenyum kecil. Dia hanya ingin kebun ini tetap dijaga. Tidak lebih dari itu. Dia adalah penjaga tempat ini. Seiring menghilangnya sosok itu, kabut tebal pun mulai menipis. Sinar matahari pagi yang hangat akhirnya berhasil menembus awan, menerangi kembali hamparan kebun teh yang indah. Suara burung-burung kecil kembali terdengar riang, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Dani menatap jejak kakinya dengan perasaan campur aduk. Aku pikir hantu itu selalu menakutkan. Ternyata dia hanya mengingatkan. Nia mengangguk setuju. Iya, dia seperti penjaga kebun yang baik. Mang Aga merangkul bahu kedua anak itu. Betul sekali. Di setiap tempat yang kita datangi, selalu ada sesuatu yang harus kita hormati. Kadang wujudnya manusia seperti kita, kadang wujudnya alam, dan kadang hanya berupa kabut yang membawa pesan. Hari itu, Denny dan Nia mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada sekadar melihat pemandangan indah. Mereka belajar bahwa sebuah legenda tidak selalu diciptakan untuk menakut-nakuti, tetapi seringkali untuk mengajarkan kita tentang perhatian, kepedulian, dan rasa hormat terhadap alam, serta cerita yang hidup di dalamnya. Dari kabut Pangalengan, mereka mengerti bahwa rasa takut terkadang hanyalah sebuah pesan agar kita menjadi lebih berhati-hati dan lebih baik. Karena alam akan selalu menghargai mereka yang juga menghargainya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu menjaga kelestarian alam dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di cerita berikutnya.